Oke, selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi ya sahabat sehat. Jadi perkenalkan, pagi hari ini saya Dr. Iwan Ardi Paribrajaka, saya PPDS Ilmu Kesehatan Mata dari Rumah Sakit Umum Pusat Sangla dan Pasar Bali dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi pagi ini kita mau bincang-bincang, jadi mau ngobrol santai sama seorang pakar atau expert di bidang ilmu kesehatan mata juga. Jadi beliau adalah Dr. Igusti Ayumade Juliari, spesialis mata konsultan. Halo, selamat pagi dokter, udah gabung. Pagi. Oke Halo dokter, Ardi. ya jadi pada pagi hari ini kita bakalan ngobrolin hal yang santai aja ya. Jadi kita bakal ngobrolin tentang menjaga kesehatan mata di era pandemik. Sebelumnya, buat teman-teman, jangan lupa gabung dulu ya di IG-nya Rumah Sakit Sanglah ya, di Instagramnya di Sanglah Hospital Bali. Jadi nanti coba di search aja, terus kemudian nanti kalian bisa nonton live-nya. Oke, dokternya udah gabung. Gimana dokter? Selamat pagi, sehat selalu dokter. Halo, selamat pagi. Sehat selalu. Halo, suara saya kedengeran? Dokter Ardi. Iya, gimana dokter? Sehat dokter? Oke dok. Sehat. Ya, jadi buat teman-teman juga, IG Live ini merupakan suatu rangkaian dari acara webinar dalam rangka menyelenggarakan World Sight Day 2020 atau Hari Penglihatan Sedunia tahun 2020. Dan nggak kalau mengenai juga nggak cuma hari ini aja, besok juga ada lagi, nanti sore juga ada lagi, jadi pantengin terus ya IG-nya. Kemudian uh, tidak mau kasih info dulu. Kalau Dr. Igusti Ayu Made Juliari, spesialis mata konsultan, beliau adalah expert di bidang ilmu kesehatan mata, di bagian infeksi dan imunologi mata. Jadi beliau tuh belajar tentang kuman, ya jadi bakteri, virus, sama parasit ya yang ada di mata. Ya, buat teman-teman sekali lagi yang baru bergabung, mungkin kayaknya masih kebingungan ya, ini mau membahas tentang apa sih? Ya, saya ulang sekali lagi. Jadi kita pada pagi hari ini mau membahas tentang menjaga kesehatan mata di era pandemi. Ya dokter, kita mulai aja langsung dokter, karena soalnya udah banyak yang gabung kayaknya nih dokter. Nah, sebagai pembuka saya mau tanya dulu, dok, kenapa sih biasanya itu kan organ-organ tubuh yang lain ya biasanya yang paling sering itu kalau kita tahu tentang di era pandemi ini kan maksudnya COVID-19 ya dok ya. Biasanya tuh bersin, batuk, biasanya gitu kan yang paling umum. Tapi kenapa sih virus ini juga bisa nemplok gitu loh, dia bisa hinggap juga di mata gitu dok, mungkin bisa diceritakan dulu. Oke, terima kasih. Mungkin beberapa orang juga banyak ya bertanya sama saya, eh, itu sebenarnya virusnya bisa masuk ke tubuh itu lewat mana saja sih? Nah, salah satunya lewat mata itu adalah dia nempel di lapisan terluar mata yang namanya konjungtiva. Jadi konjungtiva itu mengandung salah satu eh, tempat atau lokasi yang cocok untuk virusnya nempel. Jadi ACE2 yang kebetulan itu ada di konjungtiva mata kita. Jadi itu yang menyebabkan kenapa virus COVID ini bisa masuk lewat mata kita. Maka dari itu biasanya kita menyarankan kalau bisa tidak hanya menjaga supaya virusnya nggak masuk lewat saluran nafas, tapi juga nggak masuk lewat mata. Oke, jadi nggak cuma lewat saluran nafas aja, tapi bisa juga ya dari mata. Ya, buat Iya, teman-teman mungkin ya, ya baru tahu juga ya kalau misalnya virus ini tuh nggak cuma bisa menyerang saluran pernafasan aja, tapi juga menyerang organ lain, salah satunya juga mata, seperti yang tadi udah diceritain sama dokternya. Nah, terus dok, kira-kira tuh gejalanya apa aja ya dok ya? Biasanya kan kalau orang tuh kayak abai gitu ya, jadi kayak nggak terlalu fokus ya gitu, jadi fokusnya karena ramai itu kan karena batuk dan pilek gitu. Mungkin dok ada gejala-gejala khas yang mungkin ditimbulkan dari infeksi dari penyakit COVID-19 ini. jadi kalau memang mengenai mata atau masuk melalui mata, memang beberapa penelitian atau beberapa laporan itu menyebutkan tidak terlalu banyak, tetapi gambarannya kurang lebih hampir sama seperti sakit mata merah oleh karena virus. Jadi bisa disertai gejala merah, kemudian berair,
mungkin kotoran matanya tidak terlalu banyak, seperti itu. Jadi ya kurang lebih akan hampir sama dengan sakit mata merah biasa ya. Tetapi biasanya bisa didahului dengan gejala batuk pileknya karena memang masuk juga di hidung dan saluran nafas, atau bisa jadi gejala matanya muncul dulu, beberapa hari kemudian baru muncul gejala yang lainnya. Oke. Jadi emang berawalnya dulu dari saluran pernapasan, terus udah gitu baru bisa masuk ke, baru ada gejala-gejala yang timbul dari matanya gitu dok ya? Iya, bisa Iya. juga muncul di matanya dulu, kemudian beberapa hari kemudian baru ada gejala di saluran nafas mungkin. Oh gitu, oke baik dokter. Jadi ya apa namanya buat teman-teman yang punya gejala-gejala seperti ini, ya nggak menutup kemungkinan juga sih ya. Cuman kita juga tetap harus waspada atau harus berhati-hati juga ya dokter ya. Oke dok, itu Iya. tadi udah sekilas sudah lumayan ya. Jadi sebagai pembukaan COVID-19 itu bisa masuk ke mata kayak gimana, terus kenapa juga dia bisa nyerang organ mata sebagai salah satu organ targetnya dia juga ya. Terus kalau itu kan gejala-gejalanya timbul terus kayak gimana dia bisa sampai di mata. Kira-kira nularnya gimana dok? Kayak kita kan juga pengen tahu ya dok ya, gimana cara kita biar bisa juga mencegah gitu. Kalau nularnya sih kurang lebih hampir sama dengan sakit mata merah karena virus ya. Jadi dari kontak tangan, tangan kita nggak bersih, kemudian nyentuh barang yang kemudian akhirnya dikontak juga dengan orang lain kemudian menyentuh mata juga. Jadi seperti itu. Karena itu sekarang mungkin kita akan semakin rajin lagi untuk menggalakkan yang mencuci tangan, tidak banyak memegang area wajah, apalagi mengucap mata. Karena itu di era pandemi ini jadi rajin pakai face shield atau kacamata. Jadi face shield seperti Dokter Ardi itu udah pas banget. Iya dok, ini merek tertentu dok. Ada yang lain-lain lagi. Iya, ada banyak Iya. merek lain. Jadi salah satu pertanyaan pakai ini ya dok ya. Ya. Otomatis ketika kita pakai face shield atau kacamata, kita pasti akan sulit untuk memegang mata. Jadi sedapat mungkin untuk tidak memegang mata atau menyentuh mata. Kalau memang kita merasa ada sesuatu, itu sebaiknya cuci tangan dulu, memastikan tangan bersih, baru kita menyentuh mata. Oke, itu teman-teman bisa dengar ya. Jadi tangan tuh mesti bersih. Jadi jangan lupa buat cuci tangan selalu. Terus kita dari luar, habis dari mana gitu, habis megang apa. Pokoknya jangan buru-buru terus mau gara-gara gatal hidungnya, mau pegang hidung, gatal matanya, mau pegang mata, cuci tangan dulu, oke? Jadi jangan lupa juga six steps-nya untuk cuci tangan ya. Dari di internet tuh pasti udah banyak banget dan teman-teman juga pasti bisa cari informasinya di sana ya. Nah, ngomong-ngomong soal penularannya juga, dokter, kadang-kadang tuh kan ada ya di masyarakat itu mitosnya gini. Jadi kalau saya mandang orang itu mata merah bisa kena juga. Padahal nggak kayak gitu ya dok Nah, ya mitosnya ya. enggak lah, enggak. Jadi beberapa juga seperti itu, sengaja pakai kacamata hitam karena takut memandang langsung. Padahal sih kontaknya atau penularannya bukan dari pandang-pandangan ya. Jadi penularan dari sentuhan. Kalau misalnya si sakit megang matanya, kemudian nggak cuci tangan, pegang barang yang lain, orang lain kemudian menyentuh, nggak cuci tangan, nggak sengaja ngucek mata atau pegang pegang mata, ya itu yang bikin ketularan. Karena itu biasanya kalau sakit mata merah karena virus kan penyebarannya di keluarga ya, karena kita kontaknya dengan anggota keluarga yang lain sering nggak sengaja mungkin, atau kita kelupaan atau kelewatan, jadi nggak cuci tangan, kemudian pegang-pegang mata, nah itu dia yang berbahaya. Oke, itu yang berbahaya ya teman-teman ya. Pokoknya semua sebenarnya dari tangannya dokter ya. Jadi bisa kemana-mana Ya. kalau misalnya tangannya nggak bersih ya dok ya. Oke, jadi udah kejawab ya. Jadi mitos yang buat pandang-pandangan, terus ngajak pakai kacamata hitam yang melindungi. Ini kayak sinar radiasi aja, kayak pakai laser dok. Jadi ngeliatin kayak gitu udah bisa bikin matanya merah dok. Udah bisa mindahin kumannya, Hebat banget kubahnya tuh bisa terbang dok. bisa Oke, loncat gawat. oke dok. Oh ya, ngomong-ngomong soal penyakit ini,
apa penyakit apa namanya kita istilahnya kan biasanya tuh dok konjungtivitis gitu ya dok ya, mata merah ini. Nah itu kalau kasusnya sendiri dokter di Rumah Sakit Sangla Denpasar itu udah gimana? Jadi kayak kondisinya selama pandemi ini kayak gimana dokter? Kalau di Rumah Sakit Sanglah mungkin karena menjadi rumah sakit rujukan, rujukan terakhir, biasanya, tidak banyak ya kita menerima yang konjungtivitis. Karena konjungtivitis umumnya, akan ditangani di, vaskes 1, di dokter umum, atau mungkin di vaskes lanjut yang tingkat 2. Jadi biasanya sudah tertangani di sana, sudah membaik, sudah selesai pengobatan sehingga nggak sampai dirujuk ke Sanglah. Atau biasanya kalau dirujuk berarti ada, komplikasi atau kelanjutan dari penyakitnya. Oke. Ya, jadi buat teman-teman yang ada mungkin di daerah yang jauh dari Rumah Sakit Sangla, kalau ada keluhan di mata, baik itu mata merah atau yang lainnya, itu bisa berobat ke tempat yang terdekat dulu ya. Kecuali kalau memang ada komplikasi seperti dokter katakan, itu bisa mungkin akan dirujuk ke rumah sakit yang apa fasilitas kesehatannya lebih gede lagi, atau kalau misalnya nggak bisa, ya paling terakhir berarti baru ke Rumah Sakit Sangla ya dokter ya. Iya. Iya dok. Terus udah gitu, selain mitos-mitos yang bertebaran di masyarakat nih banyak banget ya yang seperti itu contohnya satu tadi dok. Kadang-kadang mereka itu masih kayak orang-orang berpikir bahwa kalau kita sakit mata udah deh tunda dulu dah nanti juga hilang. Kadang-kadang tuh ada orang pada masa-masa pandemi gini kan pada takut ya ke fasilitas kesehatan manapun karena mereka takut tertular, kemudian mereka akan panik gitu ya. Jadi panic attack-nya tuh lebih gede banget, khawatirnya worry-nya gede banget. Nah, kalau kayak gitu, kita kira dokter ada kiat-kiat khusus nggak? Maksudnya ada penanganan tersendiri di rumah dulu atau bagaimana gitu dokter? Biasanya kalau memang gejalanya mata merah itu, Hmm. kondisi yang membutuhkan sesegera mungkin untuk bertemu dengan, dokter atau, pergi ke layanan kesehatan. Karena kalau membeli obat-obatan secara sembarangan yang kita khawatirkan malah nanti, akan memperberat atau menimbulkan masalah yang baru. Atau kalau misalnya, ah nih kayaknya merahnya masih sedikit-sedikit, mungkin nggak apa-apa kalau membeli obat tetes yang bebas, tetapi dipantau. Kalau lebih, oh ini udah nggak ada perubahan nih dalam 1 hari, sebaiknya memang segera periksa. Hmm. Mungkin kalau di layanan kesehatan tingkat pertama itu ada cukup banyak pilihannya kalau misalnya tidak mau yang antre bisa membuat janji atau bahkan sekarang sudah ada layanan telemedicine itu Hmm. mungkin bisa berkonsultasi dulu sehingga kalau mau membeli obat itu tidak membeli secara sembarangan dan Hmm. tidak terjadi masalah di kemudian hari. Itu sih Hmm. kalau kiat dari saya. Oke. Itu kayaknya bagus banget ya, karena ini udah zaman teknologi udah canggih, jadi hampir setiap orang sekarang udah punya gadget, udah punya device, udah punya HP ya. Itu HP udah isi macam-macam banget aplikasi, termasuk juga buat kesehatan atau telemedicine itu. Jadi bisa dipakai juga teman-teman buat untuk konsultasi dulu, untuk lihat dulu obatnya seperti apa, fungsinya seperti apa. Jadi jangan main asal beli aja. Jadi kayak tetangga A bilang, ini bagus loh kemarin saya pakai jadi saya beli aja. Begitu dipakai sama orangnya yang beli langsung nggak kayak gitu juga ya, karakteristiknya kan beda-beda juga ya. Jadi memang yang paling penting adalah yang pertama mengenali dulu kalau memang gejalanya memang mata merah yang menyebabkan seperti gangguan kenyamanan itu sebisa mungkin pokoknya datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat dulu teman-teman. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri karena kemudian nanti fatal itu kita bingung sendiri nanti jadinya ya. Ya dok, balik lagi soal ini dok, face shield. Nah selain face shield kan ini lagi ramai-ramai nih, masker merek A, masker merek B, masker merek dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau misalnya kalau pakai masker sih memang suatu kewajiban dokter. Nah untuk melindungi mata kita, karena masker kan menutupi hanya hidung dan mulut saya dokternya. Kalau untuk mata sendiri kan pakai face shield. Nah kalau untuk face shield sendiri, kira-kira ada nggak persentase atau seberapa efektifkah dia dengan penggunaan face shield ini mampu melindungi dari infeksi-infeksi yang mungkin muncul di era-era pandemik seperti ini, dokter?
Jadi ada banyak penelitian sebenarnya yang menyebutkan bahwa ketika kita hanya memakai masker itu masih ada peluang untuk terkena infeksinya. Tapi ketika kita lengkap menggunakan perlindungan mata, menggunakan face shield, menggunakan masker, itu bisa sampai dengan penularan 0% ketika kita sama-sama memakai dengan lawan bicara atau dengan teman atau di lingkungan kita. Jadi cukup efektif face shield ini atau memang untuk kalau tidak ada face shield mungkin bisa pelindung mata. Sebenarnya face shield itu tidak hanya melindungi mata, juga melindungi area wajah ya. Jadi ketika kita menyentuh-nyentuh wajah kemudian tidak sengaja menyentuh saluran nafas atau mata, itu akhirnya bisa memindahkan si virus atau kuman atau kotoran gitu ke area yang rawan menjadi tempat masuk dari virus corona ini. Oke, jadi memang benar-benar berfungsi banget ya juga facial ini, nggak cuma buat ngelindungin mata juga, tapi sekalian aja area satu muka aja dilindungin ya dok ya. Ini kayak gini nih, saya nggak endorse ya, tapi ini emang bagus buat ngelindungin dari atas sampai bawah satu muka ya. Itu penting banget. Jadi Dan buat sampai teman, samping, iyo sampai ya samping. sampai samping nih kanan kiri. Ya jadi buat teman-teman kalau ada masker pakai masker, ada face shield, akan pakai bersamaan itu juga jauh lebih baik untuk melindungi ya. Dan sekali lagi, pokoknya jangan sekali-sekali pegang mata kalau misalnya kalian belum cuci tangan. Terus habis itu kalian belum make sure. Jadi kalian nggak pasti banget ini udah cuci apa belum. Kalian udah pakai hand sanitizer belum? Sekarang tuh banyak banget hand sanitizer. Waktu pertama kali ada timbul apa namanya pandemi ini tuh kan pada rame ya dokter ya, pada buying attack semua, pada datang ke grocery semua buat belanja. Kalau nggak yang dituju masker, kalau nggak yang dituju hand sanitizer, beli sabun-sabun yang anti kuman kayak gitu. Jadi saya udah sampai kehabisan beli hand sanitizer waktu itu. Dokter, Sekarang kalau udah banyak sekarang. udah sekarang udah kayak yang udah hampir isinya itu kayak grocery itu semua kayaknya isinya itu hand sanitizer. Kalau dokter sendiri pengalaman waktu pertama kali ada berita terkonfirmasi dari virus ini, itu kan pasti akan menyebabkan pasien-pasien juga pasti akan kebingungan ya dok ya. Ada nggak satu atau dua pasien dokter yang mungkin udah kenal deket sama dokter itu komunikasi atau konsultasi sama dokter kayak gitu-gitu dok pengalamannya di awal-awal? Iya sih, beberapa yang memang udah lanjut usia biasanya yang khawatir sekali untuk datang ke rumah sakit, tetapi juga dia merasa bahwa dia harus udah jadwalnya kontrol nih, jadi ya otomatis dia pasti menghubungi dan menanyakan apa boleh lanjut obat saja atau apa sebaiknya dia periksa. Jadi biasanya kita menjadwalkan untuk ketemu dengan pasien sehingga nggak sampai menumpuk pasiennya, pasien jadi tidak terlalu banyak, masih bisa jaga jarak, pasien kita sarankan menggunakan masker lengkap dengan pelindung wajah kalau memang ada, itu sehingga bisa mencegah saling penularan dengan siapa tahu ada yang orang tanpa gejala di dekat kita, jadi paling tidak kita tidak terpapar. Benar-benar. Jadi yang paling kita waspada itu ya yang OTG itu ya dok ya, walaupun itu yang kriteria yang dulu ya dok ya, yang orang tanpa gejala, yang benar-benar kayak datang, benar-benar kayak sehat, nggak ada apa-apa, kelihatannya sehat, nggak ada apa-apa, tapi ternyata itu bisa nularin juga ke orang lain. Nah, itu benar-benar ya suatu pengalaman juga buat kita-kita juga ya dokter ya, para nakes juga yang kerja di rumah sakit tempat beresiko. Nah dok, dari pengalaman tersebut di awal-awal tersebut dokter semakin ke sini semakin apa sih kira-kira kayaknya tadi kan kayak pentingnya itu kita harus tetap cuci tangan, kemudian kita harus tetap pakai face shield, terus kemudian kita jangan memegang mata langsung saat kita nggak yakin kalau tangan kita lagi bersih. Mungkin apa namanya, ada nggak suatu hal yang dari pasiennya dokter tuh yang kayaknya berkesan gitu, unik gitu selama selama apa namanya selama pandemik ini dok, yang pertanyaannya tuh aneh-aneh gitu dok, karena saking paniknya gitu dok selama era pandemik ini, jadi nggak tahu di rumah
saya ntar nular kayak gimana segala macam gitu mungkin dok, ada mungkin yang diceritakan dari mereka mungkin dokter? Jadi kalau yang selama pandemi sih biasanya rata-rata mereka takut datang itu ya, takut periksa. Kita sudah Oh iya pilihkan iya. tempat ya, kayaknya ini udah yang paling sepi, benar-benar yang datangnya on time, kemudian yang membawa hand sanitizer, semprot sana, semprot sini. Walaupun kita sudah menjelaskan bahwa kita Ya. sudah melakukan desinfeksi terhadap alat, terhadap ruangan. Jadi mungkin saking paniknya, saking cemasnya dengan kondisi ini, ya walaupun kita tidak menyalahkan dia waspada seperti itu, tetapi biasanya kita sarankan juga untuk jangan terlalu panik, jangan terlalu cemas, karena juga bisa memperburuk kondisi dari sakit matanya. Jadi Iya ya iya. sebisa mungkin dia tetap menjaga kesehatan secara umum, juga menjaga kesehatan mata. Seperti Oh, itu sih biasanya. oke, iya. Jadi itu penting banget ya buat teman-teman juga. Pokoknya nggak usah takut. Kita kan udah sesuai dengan protokol kesehatan ya dok ya. Jadi udah pakai masker, udah pakai face shield untuk datang buat periksa. Karena kalau nggak diperiksa, malah makin nggak jelas nanti sakitnya gimana, ngobatinnya gimana, bukan gitu ya dok ya. Oke, Iya. iya. Jadi buat temen-temen deh, kalau misalnya udah ngerasa kayak udah ngerasa nggak enak gitu ya di mata ya, sepet-sepet dikit aja, terus ganjel-ganjel dikit aja rasanya gitu. Boleh deh diperiksain dulu. Kalau ngerasa ke rumah sakit yang lainnya jauh, ya udah ke vaskes atau fasilitas kesehatan yang kayak terdekat-terdekat, bisa puskesmas dulu atau ya rumah sakit daerah juga bisa ya gitu. Jadi kita tuh sudah ada banyak sekali protokol atau cara-cara untuk bisa menangani kasus-kasus nggak cuma di bagian mata, tapi terutama di bagian mata juga dengan protokol kesehatan yang ada gitu. Oke, dok, kayaknya nih dari kemarin itu ada pertanyaan yang udah masuk ke DM saya. Cuman saya pilihin dulu dok, ntar takutnya malah nyasar ke sana, nyasar ke situ pertanyaannya dok. Tunggu ya dok ya. Oke. Jadi kayak ada pertanyaan sebentar dok, yang cukup lumayan. Dari kemarin share-share itu lumayan dok. Ini ya coba saya tanya. Nah, kalau di era seperti ini, nah mereka tahu kalau COVID-19 itu disebabkan oleh virus ya dokter ya, yang juga menyerang mata. Nah, kalau pada kasus-kasus mata merah yang berhubungan dengan COVID-19 di era pandemik seperti ini, apakah perlu penggunaan vitamin dok? Kemudian seberapa besar efektivitas atau pengaruhnya penggunaan vitamin itu, khususnya vitamin mata ya dokter ya, untuk di era-era pandemik seperti ini dokter? Kalau vitamin mata yang khusus biasanya kita peruntukkan untuk mata itu akan lebih dominan mungkin bekerjanya di saraf mata ya. Nah, Hmm. kalau di era pandemi ini, kalau misalnya ada gejala mata merah yang kita khawatir kemudian suatu konjungtivitis virus sih biasanya saya menyarankan bisa dengan vitamin C atau vitamin B dan C sehingga memperbaiki daya tahan tubuh. Ketika daya tahan tubuh kita baik, tentu saja si konjungtivitis virus atau si mata merah itu akan lebih cepat sembuh selain dengan obat-obatan yang sudah dipakai. Mm-mm. Biasanya sih saya hanya menyarankan vitamin C ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau misalnya pun tidak ketemu vitamin C, kebetulan nggak ada, makan yang bagus, konsumsi yang tepat, 4 sehat 5 sempurna nih kalau komplit bisa. Kemudian istirahat yang cukup. Nah nih jangan lupa nih, biasanya kalau lagi sakit mata merah tuh karena ngerasa, oh nggak burem nih, nggak mengganggu nih. Jadi tetap aja kerja, tetap aja bikin tugas atau beraktivitas depan komputer. Justru itu yang bikin proses penyembuhannya jadi terhambat. Mm-mm. Sebisa mungkin kalau memang pekerjaan itu bisa digantikan oleh orang lain, itu sebaiknya istirahat sesering mungkin menutup mata. Ini nih Hmm. biasanya saya agak bawel nih sama pasien karena netesin obatnya
4-6 kali itu saya biasanya meminta benar-benar di sela waktunya itu tidur atau menutup mata. Karena biasanya orang, dok baru bangun tidur, netesin mata, dokter suruh tidur lagi, kayaknya susah ya. Biasanya saya suruh ya mejemin mata lah. Pokoknya istirahat, jangan. Dan biasanya saya selalu wanti-wanti no television, no computer, no gadget. Yo, gimana Oke. tuh? Bisa nggak lepas dari itu? Cepet deh sembuhnya. Kadang-kadang tuh orang kalau udah mainin gadget, mainin laptop, mainin HP itu aduh susah banget ya. Kayak mata tuh lengket ya di depannya situ. Jadi kayak misalnya buka udah screen-nya itu udah ngasih tahu kalau kamu tuh udah 7 jam loh pakai nih HP gitu. Tapi masih aja tetap pakai terus. Nah, kadang-kadang tuh banyak kan ya dok ya, abis pakai HP, kadang-kadang tuh ngucek mata. Nah, kadang-kadang tuh yang kayak gitu tuh. Biasanya tuh kita Bahaya. bahaya dan habis itu kita kayak nggak sadar tiba-tiba udah megang mata aja gitu. Syukur-syukur kalau Iya, itu udah cuci tangan, kalau misalnya belum cuci tangan berabe dok kalau kayak gitu ceritanya dok. Iya. betul. Jadi oke, jadi vitamin C itu disarankan oleh dokter untuk menjaga kesehatan tubuh secara umum gitu ya dok ya, termasuk juga ke mata juga ya pengaruhnya dokter ya. Dan itu memang kayaknya itu udah uh, apa ya, udah lazim banget gitu ya dok ya, kayak udah bisa beli kok nih di semua tempat, hampir bisa terjangkau ya. Yang penting juga kalau memang tidak mau menggunakan atau menambah vitamin melalui suatu tablet atau bahan kimia, jadi kita bisa melalui pola hidup kita yang sehat ya dokter ya, dengan cara olahraga, tidur yang cukup seperti dokter bilang, terus udah gitu jangan lupa istirahatin matanya. Kalau kebanyakan buat ngeliatin yang aneh-aneh, ntar malah aneh-aneh juga matanya ikutan. Kayak Nah, gitu. tuh bener tuh. Jadi biar apa namanya juga sehat, yang dilihatnya bagus, matanya juga jadinya bagus ya dok ya. Oke, nah nyambung soal vitamin dok, ini ada pertanyaan juga, apakah orang dengan HIV/AIDS ya dok, ODA, selain penggunaan ARV, apakah penggunaan vitamin itu perlu juga nggak sih dok gitu, untuk menjaga sekalian untuk kesehatan matanya, atau dengan pengendalian atau kontrol penggunaan ARV aja tuh udah cukup, gimana dokter menurut dokter? Jadi kalau beberapa pengalaman pasien yang dengan HIV itu beberapa sih ada yang kemudian mengalami mata kering ya, memang karena proses sakitnya dan juga memang karena pengaruh dari obatnya. Nah itu biasanya kita bantu dengan obat tetes penyegar. Jadi seperti artificial tear atau air mata buatan seperti itu, supaya bagian permukaan dari mata terasa lebih nyaman. Nah, selain menggunakan ARV, biasanya kita sarankan itu, tetapi tetap penetesannya itu sebelum netesin cuci tangan dulu. Jadi memastikan Oke. ketika mencuci mata itu tangan sudah bersih supaya tidak menjadi sumber infeksi yang lain. Oke. Kalau vitamin-vitamin yang lain sih mungkin kalau memang makannya bagus, saya rasa cukup dari pola konsumsi makanan. Tetapi kalau memang tersedia vitamin-vitamin, saya rasa juga tidak masalah. Oke, jadi penggunaan vitamin tuh nggak salah dok ya. Jadi boleh-boleh aja buat semua orang ya. Asal kalau misalnya kita sudah bisa dengan pola hidup yang sehat, tidur cukup, olahraga, kemudian makan makanannya juga yang bergizi, itu kayaknya bisa kok, nggak minum vitamin juga nggak apa-apa. Kalau mau jual vitamin juga nggak apa-apa gitu istilahnya. Jadi ya senang-senang aja kalau entah kayak gitu ya dok ya. Nah tapi tetap kuncinya cuci tangan pasti itu. Jadi mau Ya, mau sebelum makan, mau sebelum nyentuh mata, mau sebelum nyentuh muka, pokoknya tetap cuci tangan as always ya dok ya. Terus udah gitu betul. dok, itu kan kayak sindrom mata kering gitu dok. Nah sekarang tuh kebanyakan orang work from home, jadi kerja di rumah, depan laptop, udah gitu depan HP, pakai daring, secara online gitu ya dok ya. Nah kalau kayak gitu dok, ngaruh juga nggak sih ke mata kita, seberapa jauh gitu dok di era-era pandemik kayak gini dok? Mm-mm. Ngaruh banget ya yang biasanya mungkin aktivitas
eh, tidak hanya di depan komputer, sekarang semua pertemuan pindah ke komputer, ke laptop, ke gadget bahkan. Nah, itu seringkali ketika kita berkonsentrasi, mungkin mengikuti sekolah atau perkuliahan atau ada rapat, itu kita jadi kurang berkedip dan otomatis itu salah satu memicu munculnya mata kering. Nah, kalau sudah mata kering biasanya akan terasa panas, mulai berpasir, terasa nggak nyaman. Itu juga akhirnya jadi ngerasa ada yang salah dengan mata. Apalagi kalau misalnya aktivitas depan komputernya berjam-jam ya, seperti Dokter Ardi sampaikan tuh nggak, kita jadi nggak sengaja pegang-pegang mata karena ngerasa nggak nyaman. Iya, Dan pas betul. mata bersih, nah otomatis itu jadi sumber masalah baru. Biasanya kalau saya menyarankan ke mereka yang berjam-jam nih depan komputer atau HP atau gadget itu ada yang namanya Rule 20. Oke, Jadi Rule 20. Ah, setiap 20 menit itu istirahat 20 detik, ah, memandang sejauh 20 feet atau sekitar 6 meter ya. Jadi ya. kayak mengistirahatkan mata lah seperti itu. Oke, Rule of 20. Jangan lupa ya Ya, teman-teman, istirahat 20 menit, mandang 20 feet. Dari jarak 20 feet ya, itu penting banget setiap 20. Pokoknya setiap 20 menit ya setiap 20 menit. istirahatnya 20 detik. Setiap 20 menit istirahatnya 20 detik, mandangnya sejauh 20 feet atau sekitar 6 Ya. meter ya. Itu Hmm. membantu banget buat teman-teman yang pengen ngurangin gejala-gejala kayak matanya sepet, matanya tuh kayak ganjel abis mainan laptop, terus udah gitu apalagi nggak minum ya dok ya, kelamaan di depan laptop jadi kayak lupa minum juga ya, kering-kering semua sama mata juga kering jadi kok kayak gitu ya dok ya. Benar Terus tuh. terus dok kalau misalnya kita berada di depan laptop gitu, perlu nggak sih kayak penggunaan kacamata pelindung gitu dok? Kayak misalnya tuh kan ada tuh di luaran sana tuh udah ada kacamata kayak bisa menangkal radiasi dari gadget atau device atau laptop kayak gitu-gitu. Nah itu dok gimana sih dok? Itu saya juga kadang-kadang juga mikir, ini bener apa enggak ya? Saya tanya aja deh gitu dok. Gimana kira-kira dok? Jadi memang biasanya kalau mengurangi radiasi dari komputer itu sebaiknya komputernya yang dipasangi screen-nya. Kalau Oke. dari kacamata sih kayaknya eh, tidak hanya dengan kaca saja yang melindungi, tetapi memang seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita konsen banget, tidak jarang kita jadi lupa berkedip karena kita serius mungkin menyimak, entah itu menyimak rapat, menyimak kuliah, atau menyimak game, lagi main game sampai lupa rasanya. Nah, itu Gemes banget ya. Terus yang penting itu Rule 20 itu. Jadi setiap 20 menit nih ingat lihat ke jam, mungkin kurang lebih hampir setengah jam ya. Belum setengah jam itu sudah harus istirahat 20 detik. Jadi kurang lebih setengah menit itu memandang ke arah yang lain, kurang lebih memandang jauh. Jadi mata bisa lebih istirahat. Oke. Jadi pasang alarm ya teman-teman kalau mainan game tuh biasanya kalau game online tuh nggak kelar-kelar biasanya kalau dok kalau misalnya nih masih belum final mau next step next step gitu pengalaman dok. Masih Jadi penasaran ya? Ada iya yang curhat pasti. nih kayaknya nih. Jadi kayak mau main game gitu kayak bener nggak berkedip juga enggak. Udah gitu kayak len ludah aja kalau lagi haus gitu. Jadi kayak nggak sadar gitu udah lebih dari 1 jam kayaknya nggak berkedip gara-gara mainannya tuh nggak kelar-kelar satu stage gitu ya dok ya. Jadi pentingnya buat teman-teman Rule of 20 ini itu bisa mengurangi dari kekeringan pada mata juga dapat melindungi kesehatan mata. Jadi jangan sampai lo cuma gara-gara nggak berkedip aja tuh lo jadi bisa punya masalah kesehatan mata yang lain-lainnya juga yang merembetnya tuh berabinya tuh panjang nanti gitu. Jadi tetap harus jaga kesehatan mata dengan cara memperhatikan jarak dan waktu penggunaan gadget atau penggunaan device gitu ya dok ya. Oke, kita coba lihat lagi dulu ya dok ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak ini dok? Sebenarnya sih banyak ini pilih dulu dok. Nah, tadi dok sudah disebutkan kan gejala-gejalanya itu ya dok ya. Kita balik lagi nih, bolak-balik putar nih biar teman-teman semua yang di rumah itu paham kalau
di era pandemi seperti ini sebenarnya ada cara-caranya untuk bisa menjaga kesehatan mata. Jadi kalau tadi itu kan generally gitu, orang tuh tahu kalau mata merah nih, ini pasti COVID-19 nih, pasti COVID-19 nih, kayak gitu-gitu dok. Nah pembedanya dok kira-kira, maksudnya biar mereka juga semua juga kayak misalnya tuh nggak panik-panik banget gitu loh dok, untuk nentuin ini mata merahnya beneran COVID atau enggak sih gitu dok. Memang untuk lebih memastikan sih ada yang namanya pemeriksaan PCR. Jadi Oke. seharusnya kita ambil dari cairan mata. Cuman mungkin belum pernah ya kita melakukan di tempat kita karena memang angka kejadiannya tidak terlalu banyak seperti itu. Biasanya gejalanya memang kurang lebih hampir sama dengan mata merah biasa. Mata merah yang penyebabnya oleh karena virus yang lain. Tetapi biasanya akan berlanjut kemudian dengan gejala di saluran nafas atau gejala sistemik lainnya seperti misalnya demam, seperti itu kalau memang virusnya sudah masuk ke dalam tubuh kita. Intinya sih kalau kemudian kondisi mata merahnya itu pada prinsipnya seluruh mata merah oleh karena virus mungkin penanganannya hampir sama. Jadi selain dengan obat-obatan yang biasanya akan diberikan oleh dokter, itu sebisa mungkin mengistirahatkan mata, jangan dikucek, kemudian nggak usah pakai obat-obat tradisional di pakai rebusan bunga kah Oh atau ya, dikompres pakai air kencing, kadang ditetesin ASI. Nah, itu nggak usah. Jadi pakai daun ini dok yang biasanya daun sirih gitu dok ya, kadang-kadang air rebusan daun nah, sirih. Saya pernah tuh pernah pasien kadang kayak gitu. Jadi kayak iya, kayak bingung ini tujuannya apa ya penggunaannya kayak gini. Iya dok. mungkin sebenarnya ada efeknya, tapi yang kita kurang tahu itu adalah si daunnya itu kadang nggak bersih. Kemudian ada kayak jamur-jamur tanaman itu yang Hmm. seringkali malah ketika kita pakai rebusannya belum mati mungkin organismenya itu malah masuk ke mata dan membahayakan. Sebenarnya sih nggak cuma daun sirih ya, juga ada bunga-bunga yang lain yang seringkali dipakai oleh sejawat atau mereka yang di kampung mungkin tinggal ketika belum dapat eh, pergi ke dokter atau belum dapat pengobatan pertama. Heeh. Jadi kayak susah akses gitu ya dok ya. Jadi kayak misalnya, jadi mereka kayak yang ya udah dengerin experience atau pengalaman orang dulu kayak gitu-gitu ya dok ya. Kayak lack of information gitu atau lack of knowledge gitu kan biasanya ya dok ya. Kayak kita nggak nyalain juga sih. Cuman kayak misalnya di zaman seperti ini kan pasti aja ada informasi-informasi yang bisa kita dapetin sumbernya dan bisa lebih dipercaya gitu ya dok ya. Jadi kayak teman-teman misalnya lebih berhati-hatilah untuk penggunaan atau penggunaan obat tradisional ataupun misalnya coba-coba lah istilahnya kalau dari pengalaman orang, karena mata satu orang dengan orang yang lain tuh beda-beda ya dokter ya, nggak bisa kita sama-samain kan ya, walaupun ya gejalanya memang sama tetapi kayak penanganannya mungkin setelah dilakukan pemeriksaan tuh pasti bakal beda gitu ya dok ya. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi. Nah kalau teman-teman kan di era pandemi kayak gini, walaupun nih dok ya tinggal di rumah, udah gitu menghindari kerumunan kayak gitu-gitu ya, social distancing, jarak 1 meter gitu, biasanya kan tetap pengen tampil eye-catchy gitu dok. Ya di rumah kadang-kadang tuh kalau mau selfie, terus kadang-kadang kalau mau foto-foto, atau kadang-kadang kalau nunggu tempat-tempat itu sepi, mereka kadang-kadang datang ke tempat itu kadang-kadang kan pakai softland dok, matanya biar nggak cuma hitam-hitam gitu aja dok, jadi biar kayak misalnya matanya agak biru deh dikit gitu, nah sesuainya sama outfit yang mau dipakai gitu dok. Nah kalau di era-era pandemi kayak gini dok, kira-kira tuh gimana ya dok ya, kayaknya soalnya saya juga dulu dulu sih dok pengguna softline juga gitu, suka gonta-ganti, hari ini biru besok mau hijau lah, besok mau kuning lah gitu dok, gimana dok itu? Memang karena lagi era pandemi seperti ini ya, kita nggak tahu virusnya itu ada di mana. Eh, apa memang kita sudah sempat kontak atau sebenarnya ada di sekitar kita. Nah, kan yang bahaya itu adalah
proses ketika kita memasang atau melepas, ketika Iya. kita harus menyentuh mata. Jadi asalkan memang dikerjakannya dengan bersih, cuci tangan, sudah memastikan bahwa tangan itu bersih saat menyentuh mata sih, saya rasa nggak masalah ya. Cuman sebisa mungkin sih kalau bisa saran saya menggunakan kontak lensnya memang hanya untuk keperluan penglihatan. Jadi sementara jangan buat gaya-gayaan dulu kalau bisa. Kecuali memang tuntutan profesi mungkin ya. Oke, iya kan tetap Kalau nggak jobnya penting jalan banget, terus. ya betul. Kalau nggak penting banget, kalau bisa jangan. Tapi kalau terpaksa, ya itu tangan harus tetap bersih. Mm-mm. Jadi memastikan tangan bersih saat menyentuh wajah atau area mata. Oke, jadi buat teman-teman itu sarannya dokternya, kalau nggak penting-penting banget nggak usah deh pakai soft lens atau pakai lensa kontak ya, mau warna hijau kayak biru kayak apa kuning kayak gitu, semua jenis mana. Kalau nggak penting-penting banget gitu. Kan lagi juga era pandemi kayak gini, ngundang-ngundang kayak gimana gitu. Kondangan tuh lagi sepi sekarang, jadi pasti kalau keluar-keluarnya tuh cuman kayak yang ya buat di rumah aja kan tuh banyak ya tuh ya beauty blogger tuh loh dok. Biasanya tuh ada tuh yang di Instagram tuh biasanya tuh kayak make up di rumah terus pakai softline dan pakai lensa kontak jadi kayak biar mereka tetap produktif jadi biar mereka juga ya dong zaman milenial kayak gini dong biar banyak followers Kalau atau misal, ini nih kalau subscriber. misalnya tetap di rumah sih aman ya harusnya. Yang penting tangan, tangan Iya yang udah dicuci. cuci dulu pokoknya jangan lupa ini tangan adalah sumber infeksi ya jadi itu semua pokoknya udah dibahas deh pokoknya teman-teman sama dokternya dari A sampai Z nih penting-pentingnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kayaknya baru bergabung ya nggak apa-apa sih ya nanti juga mungkin bisa ditonton ulang lagi ya di di Instagramnya Sangla Hospital ya nanti tapi jangan lupa follow dulu kalau nggak follow nggak bisa nonton ya ini aja kalau nggak follow nggak bisa nonton live-nya jadi nggak bisa nanya deh kalau kayak gitu dan sayang banget nih kita udah tinggal 15 menit lagi loh tapi buat teman-teman yang masih kepengen nanya atau masih punya banyak pertanyaan setelah nonton kita berdua dok kayaknya mereka baru berpikir oh iya ya kenapa nggak dari kemarin-kemarin sih DM si dokter Ardi ini lewat akun Instagramnya gitu salah siapa coba bukan salah saya udah dari kemarin kasih tahu tapi nggak apa-apa teman-teman kalau nanti misalnya masih punya pertanyaan kita terbuka sama pertanyaan bisa DM di IG-nya @ppds_mata_udayana sekali lagi @ppds_mata_udayana ya abis ini mungkin berjibun ya dok pertanyaannya dari yang kemarin untuk bisa mengutarakan jangan curhat loh ya pertanyaan loh ini untuk nanti kita kalau ada kesempatan atau ada waktu kita akan jawab pertanyaan yang masuk ke DM IG kita. Nah sebagai penutup nih dokter tadi kan udah dari A sampai Z ya gimana caranya kita untuk menjaga kesehatan mata di era pandemik itu penting banget semuanya ya ada nggak take home message yang mau disampaikan dok ya jadi yang benar-benar poin-poin yang penting-penting banget buat teman-teman yang di rumah yang mungkin masih awam banget untuk menjaga kesehatan mata di era pandemi seperti ini. Jadi take home message-nya sih yang bagian pentingnya sebisa mungkin jangan memegang area wajah, mata, hidung, mulut. Tapi kalau memang terpaksa, ingat pastikan tangan bersih pada saat menyentuh, kemudian melindungi mata, area wajah itu dengan face shield atau perlindungan mata apa saja ada sekarang Google juga banyak, kacamata pelindung juga ada. Gunakan masker, jaga kesehatan, tetap waspada walaupun nggak cemasan loh. Jadi kecemasan juga menurunkan imun soalnya. Jadi tetap beraktivitas, jaga daya tahan tubuh, tetap waspada, tetap positive thinking. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama melewati masa pandemi ini. Oke, bagus banget ya kata-katanya dokter yang terakhirnya. Semoga kita bisa melewati masa pandemi ini. Pokoknya kita masih positive thinking, terus pokoknya semua protokol kesehatan tuh diikutin ya dok ya. Supaya kita juga aman, orang lain juga aman ya. Semuanya juga tetap sehat ya dokter ya.
Oke, terima kasih sekali lagi buat Dokter Igusti Ayu Made Juliari, spesialis mata konsultan. Udah bagi-bagi ilmu, udah bagi-bagi info, sharing dok, ngobrol-ngobrol lagi. Pasti dokternya sibuk kan? Ya udah diluangin waktu tuh, thank you banget dokter. Terus buat teman-teman juga yang udah nonton, terima kasih juga udah berpartisipasi, ngasih pertanyaan juga lewat DM saya atau lewat yang live sekarang ini juga. Sorry banget kalau masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab atau masih ada pertanyaan yang belum muncul di kepalanya, boleh seperti tadi saya bilang, nanti bisa DM ya di @ppds_mata_udayana. Kalau ada pertanyaan nanti kita jawab, tenang aja. Nanti Dokter Ayu Juliari kok yang kasih tahu saya jawabannya apa. Nanti saya jawabin ya. Oke, siap. Oke, baik, terima kasih. Oke, itu aja dari kita. Terima kasih banyak. Sekali lagi, semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat buat kita semua. Jadi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, social distancing, jarak minimal 1 meter, dan jangan lupa pakai masker. Face shield, itu penting, cuci tangan juga ya, teman-teman ya. Selamat pagi, teman-teman. Sampai jumpa.